saudara terkasih, selamat pagi, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu biasa ke-11 ini, lewat bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8, kita diingatkan akan panggilan dan perutusan kita. Seperti ke-12 rasul yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, kita yang telah dibaptis pun tentunya juga memiliki tugas perutusan, bahkan imamat seperti Tuhan kita Yesus Kristus lewat pembaptisan kita masing-masing. Masih ingat apa 3 tugas imamat Kristus? Yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, yakni tugas pengudusan, kita dipanggil untuk bisa menguduskan diri kita lewat doa-doa, lewat ekaristi, bahkan secara khusus bisa kita lakukan tugas pengudusan, misalnya bagi anak-anak bisa memimpin doa bersama teman-teman di lingkungan, bisa memimpin ibadat, dan hal-hal sehubungan dengan doa dan peribadatan. Yang kedua yaitu tugas sebagai nabi atau mewartakan. Kita dipanggil untuk bisa mewartakan kasih Allah lewat kesaksian hidup kita masing-masing, misalnya dengan bertindak adil, berbuat jujur. Inilah bentuk penghayatan kita dalam tugas perutusan sebagai nabi. Atau secara konkret, misalnya teman-teman bisa ikut terlibat mengajar sekolah minggu, mengajar agama untuk mereka, khususnya yang di sekolah-sekolah non-Katolik. Hanya awam terpanggil juga untuk memberikan pengajaran agama bagi mereka. Yang ketiga yaitu tugas sebagai raja, memimpin atau mengembalakan. Kita dituntut untuk bisa memimpin diri kita menjadi lebih baik, mengembalakan diri kita sendiri sebelum kita juga memimpin orang lain. Dan tugas perutusan ini misalnya juga bisa kita lakukan untuk para orang muda, misalnya dengan menjadi ketua OMK di gereja. Kaum awam bisa terlibat di dalam kepengurusan, menjadi ketua DPP, ketua lingkungan, ketua orga-orga, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi kita juga diingatkan bagaimana tugas perutusan yang begitu penting dan mendesak, sehingga Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan supaya mengirimkan pekerja. Artinya apa? Betapa banyak jiwa-jiwa yang harus tetap diselamatkan. Inilah kiranya juga mendorong kita untuk mau menghayati panggilan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Lebih lanjut, tadi kita mendengar bagaimana di dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita diingatkan bahwa siapa yang setia mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjiannya, mereka akan menjadi kesayangan umat Allah. Betapa tidak menyenangkan, betapa hebatnya Allah kita. Kita menjadi umat kesayangan Allah sendiri yang akan menguduskan dan menjadikan kita menjadi pengudus bagi dunia. Inilah yang juga menjadi tugas perutusan kita dalam tugas imamiah tadi.
Selanjutnya dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus telah menjadi pendamai dan penebus bagi dosa manusia. Maka kita yang telah menjadi murid Yesus juga dapat menjadi pembawa damai dan terang bagi dunia di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, sama seperti Yesus yang senantiasa tergerak hatinya karena belas kasih, mari kita meneladani Tuhan kita sendiri dengan menjalani perutusan panggilan kita dengan penuh cinta kasih, berani berkorban, berani menolong sesama tanpa pamrih. Dan yang tidak kalah penting, mari kita juga senantiasa mohon kepada Allah Roh Kudus, minta bantuan Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita, untuk selalu membimbing tugas perutusan kita, sehingga kita tetap fokus komitmen pada tugas perutusan kita dan kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan-godaan dunia ini, sehingga kita juga dapat dimampukan melaksanakan tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus dengan setia. Kiranya mari dengan semangat hari Minggu ini kita betul-betul menyadari tugas perutusan kita, bahwa seperti para murid, kita juga para ke-12 rasul, kita dipanggil untuk ikut menyelamatkan dunia. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.